Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Citra Kartika Awe. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengimplementasian GCG. Sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan GCG. Hubungan sehat antara perusahaan dengan stakeholders adalah salah satu tanggung jawab yang harus selalu dijaga dengan baik oleh para pembisnis. Mengatasi hal tersebut, ada sebuah konsep bisnis yang dinamakan dengan Good Corporate Governance. Konsep GCG adalah cara pembisnis untuk mengontrol dengan baik kebutuhan yang datang dari jenis stakeholders yang beragam. Kelangsungan perusahaan sangat bergantung hubungan stakeholders yang umumnya memiliki kebutuhan antara satu dengan yang lain. Pengertian Good Corporate Governance sendiri adalah teknik pengelolaan perusahaan untuk menyeimbangkan ragam kebutuhan pemangku kepentingan tersebut. Prosesnya biasa diwarnai oleh penyelesaian konflik dari keberagaman stakeholders dan pemberian kepastian bahwa implementasi prosedur yang benar selalu dilakukan oleh perusahaan. Bisa dikatakan, GCG adalah cara perusahaan memberikan transparansi kepada pihak pemangku kepentingan. Adapun pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli, khususnya yang ahli di bidang ekonomi bisnis. Yang pertama ada Cadbury Committee pada tahun 1992. Pengertian GCG adalah sebuah sistem yang menjadi pengaturan hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada Agus tahun 2011 mendefinisikan pengertian tata kelola perusahaan sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada Stijn Claessens membagi pengertian pengelolaan perusahaan menjadi dua kategori, yaitu serangkaian pola tindakan perusahaan yang punya tolak ukur dan tata kelola perusahaan sebagai ketentuan hukum atau regulasi dan norma yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Adapun tujuan Good Corporate Governance, menerapkan GCG adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan untuk memenuhi goals yang ingin dicapai company. Adapun sejumlah tujuan tata kelola perusahaan yaitu yang pertama, membantu perkembangan ekonomi perusahaan. Yang kedua, memastikan manajemen perusahaan telah sesuai. Yang ketiga, meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaan. Yang keempat, membentuk reputasi perusahaan yang baik. Yang kelima, memberikan panduan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Lalu ada prinsip Good Corporate Governance. GCG adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang, yaitu yang pertama, transparansi, yang kedua, ada independensi, lalu yang ketiga ada responsibilitas, yang keempat ada akuntabilitas, lalu yang terakhir ada kewajaran dan kesetaraan. Indikator pengukuran Good Corporate Governance. Lantas, bagaimana cara kita mengetahui konsep tersebut telah berhasil dalam sebuah perusahaan? Pada dasarnya, keberhasilan tergantung pada penerapan nilai prinsip GCG yang tepat. Namun, jika dijelaskan lebih lanjut dengan melihat pengertian Good Corporate Governance menurut para ahli, yaitu Stijn Claessens, maka indikatornya adalah kinerja dalam perusahaan sesuai dengan norma dan regulasi. Pembisnis harus siap dengan konsekuensi saat mengambil keputusan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Melakukan GCG berarti menjaga kondisi perusahaan dengan baik. Karena itu, harus selalu ada pertumbuhan yang bisa dicapai dari implementasinya. Indikator pengukuran Good Corporate Governance bisa dilihat dari ketepatan alur sumber pembiayaan perusahaan. GCG yang berhasil bisa dilihat dari perilaku perusahaan terhadap stakeholders yang mementingkan kelima prinsip tata kelola perusahaan. Baik, itulah penjelasan tentang apa itu GCG. Lalu untuk lebih lanjut, kita akan menerasikan pada sebuah ilustrasi yaitu sebagai berikut. Dari sebuah gambar tersebut dapat kita narasikan sebuah kapal yang kita anggap sebagai sebuah perusahaan yang akan dijalankan oleh sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama.
Lalu, ada seorang manusia atau nahkoda yang dapat kita artikan sebagai seorang pemimpin yang akan memimpin perusahaan tersebut. Kemudian, sekumpulan hewan tersebut dapat kita artikan sebagai sekumpulan karyawan yang bekerja pada perusahaan itu. Mereka yang akan bekerja sama dan membagi tugas demi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan, baik di masa kini maupun di masa depan. Selanjutnya ada burung pelatuk yang dapat kita artikan sebagai ancaman yang dapat menggagalkan seluruh rencana yang telah disusun oleh pihak-pihak yang ada di perusahaan tersebut. Jika serangan burung pelatuk terhadap badan kapal yang terus dia rusak, maka kapal dapat tenggelam dan hal tersebut menandakan bahwa perusahaan tersebut telah mengalami kegagalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah kapal yang dinaiki oleh sekumpulan hewan dan seorang manusia sebagai nahkodanya dapat kita anggap sebagai sebuah perusahaan dengan sekumpulan hewan tersebut adalah karyawan dan nahkoda tersebut adalah pemimpinnya. Mereka mencoba menerapkan GCG pada perusahaan tersebut agar perusahaan itu dapat berjalan dan berkembang dengan baik untuk mencapai tujuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selayaknya kapal yang dapat berlayar dengan baik, namun mereka juga harus waspada terhadap serangan yang akan menimpa jika tidak diterapkannya GCG dengan baik, seperti halnya burung pelatuk yang terus merusak kapal, yang nantinya justru dapat mengancam kegagalan yang digambarkan oleh akan tenggelamnya kapal jika terus dilubangi. Pengimplementasian GCG tidak hanya dapat kita lihat melalui aspek pada perusahaan ataupun organisasi, tetapi juga dapat kita lihat dari aspek agama, konsep bisnis, hukum, etika bisnis, keuangan, strategi transformasi digital, maupun dari tercapainya tujuan organisasi perusahaan publik. Pada aspek agama, pengimplementasian GCG dapat kita lihat dari sejauh mana tindakan manajemen mampu mewujudkan aktualisasi diri dan bagaimana sebagian bagian dari hal tersebut dapat kita rasakan sesuai dengan ajaran agama yang telah diyakini oleh masing-masing individu. Selanjutnya pada konsep bisnis, kita dapat memahami atau mengetahui ide-ide nyata yang dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen, baik itu komponen utama ataupun pendukung, yang terdiri dari strategi inti dan sumber daya yang mendukung pada bisnis tersebut. Pada aspek hukum pun kita dapat mengimplementasikan GCG dengan adanya tanggung jawab pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pada aspek etika bisnis kita dapat mengimplementasikannya dengan cara kita bersikap, berpikir, ataupun dengan cara moral kita, yaitu dengan sejauh mana mewujudkan tanggung jawab tindakan manajemen tersebut yang telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Strategi transformasi digital. Pengimplementasian GCG pada strategi transformasi digital adalah untuk mengatur perusahaan dengan cara mengatasi seluruh hambatan internal yang terjadi dan memberikan kemampuan pada sistem untuk menggunakan algoritma dan model statistik untuk melakukan tugasnya tanpa adanya suatu instruksi tertentu pula. Tercapai tujuan organisasi perusahaan publik. Pengimplementasian GCG pada perusahaan dapat membantu perusahaan publik untuk mencapai tujuan dengan cara meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan penerapan GCG. Selain itu, juga dengan memperkuat prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, objektivitas, dan kesetaraan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan secara terus-menerus, serta dilakukannya pengecekan secara berkala. Demikian pembahasan tentang pengimplementasian GCG pada seluruh aspek, baik itu aspek agama, konsep bisnis, hukum, etika bisnis, strategi transformasi digital, ataupun tercapainya tujuan organisasi pada perusahaan publik.